Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kondisi untuk memperkenalkan diri, nama saya Divan Ivanto, program studi teknologi aquaculture kelas B, RP 562041131158. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik pembahasan pengelolaan limbah unit budidaya, khususnya efluen atau lumpur pada budidaya udang, dan persyaratan penggunaan obat ikan yang bertanggung jawab, khususnya antibiotika, masa henti, obat, dan residu. Pengelolaan limbah unit budidaya, khususnya efluen atau lumpur pada budidaya udang. Di sini saya akan menjelaskan. Pada umumnya, budidaya udang biasanya dilakukan dalam kolam semi intensif atau menggunakan terpal. Pada budidaya udang semi intensif ini biasanya terdapat pengendapan hasil sisa pakan amonia atau lumpur. Dan umumnya air limbah yang dihasilkan oleh usaha budidaya udang adalah biological oxygen demand atau BOD, total suspended solid, total organik, keruhan, total nitrogen, dan total fosfat. Salah satu limbah yang dihasilkan pada budidaya udang ini yaitu pengendapan lumpur yang disebabkan oleh fases dan sisa pakan. Semakin tinggi pada tebar, maka akan menghasilkan peningkatan limbah metabolik yang disebabkan oleh jumlah pakan yang berlebih. Sisa pakan akan mengendap menjadi kotoran, dasar tambak, atau berubah menjadi senyawa toksik bagi udang karena penurunan kualitas airnya. Peningkatan jumlah pakan akan semakin meningkat sering bertambahnya umur dan ukuran udang. Peningkatan jumlah pakan ini memicu meningkatnya bahan organik dan senyawa toksik yang dihasilkan, yaitu nitrit, H2O, dan amonia atau NH3. Karena sebagian pakan yang diberikan tidak dikonsumsi oleh udang, penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara penyimponan dengan membuang kotoran atau lumpur yang mengendap di dasar kolam budidaya udang. Dan penyimponan sendiri biasanya dilakukan setelah udang berumur 30 hari, setiap 3 hari sekali. Penyimponan dilakukan dengan bantuan selang kecil atau spiral yang diletakkan di dasar kolam menyedot kotoran udang. Berikutnya juga pengelolaan limbah pada unit budidaya udang dapat dengan menerapkan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. IPAL perlu dilakukan karena usaha budidaya udang dengan menggunakan pakan buatan, di mana tidak semua pakan dimakan oleh udang yang dipelihara, sehingga dapat menjadikan amonia. Adapun proses kerja IPAL yaitu pertama, air limbah yang berasal dari tambak dialirkan ke kolam sedimentasi yang dilengkapi dengan screen atau saringan untuk menangkap partikel kasar. Kolam sedimentasi dilengkapi dengan pompa hidrolik atau pompa sedimen ke kolam pengering limbah untuk mengeringkan endapan lumpur atau sedimen. Cara pengeringan limbah dapat dilakukan dengan beberapa, yakni sistem gravitasi. Sistem ini digunakan untuk mengalirkan air limbah dari tempat yang lebih tinggi secara gravitasi ke saluran IPAL atau saluran umum yang letaknya lebih rendah. Dan kemudian ada sistem tekanan. Bila IPAL letaknya lebih tinggi dari letak saluran pembuangan air limbah, air limbah dikumpulkan lebih dahulu dalam suatu bak penampungan atau bak kontrol, kemudian dipompakan ke IPAL. Sistem gabungan kombinasi aliran gravitasi dan penempaan. Dan selanjutnya limbah pembesaran udang yang telah melewati kolam sedimentasi akan dialirkan menuju kolam aerasi 1 yang selanjutnya menuju kolam aerasi 2 untuk memperbaiki kondisi kualitas air. Pada saat pertama kali IPAL dioperasikan atau startup, kolam aerasi harus sudah terisi air untuk proses membiarkan mikroba atau bakteri pengurai yang dapat dilakukan secara alami karena di dalam air limbah udang sudah mengandung mikroorganisme yang dapat menguraikan polutan yang ada dalam air. Langsung di proses operasional yang stabil memerlukan waktu pembiakan atau shading sekitar 1 hingga 2 minggu. Waktu adaptasi tersebut dimaksudkan untuk membiarkan mikroba agar tumbuh dan menempel pada permukaan media biofilter. Jika proses pembiakan mikroba atau shading dilakukan dengan memberikan benih mikroba yang sudah jadi, proses dapat stabil dalam 1 minggu,
pertumbuhan mikroba secara fisik dapat dilihat dari adanya lapisan lendir atau biofilm yang menempel pada permukaan media. Kemudian limbah pembesaran udang akan dialirkan ke dalam aerasi 2 menuju kolam ekualisasi sebelum dibuang ke lingkungan perairan. Jika mutu air pada kolam ekualisasi belum mencapai hasil yang diinginkan, maka perlu dilakukan pompaan kembali ke kolam aerasi dalam rangka mengulang proses biofiltrasi. Demikianlah proses kerja IPAL atau cara kerja IPAL. Dan selanjutnya ada persyaratan penggunaan obat ikan yang bertanggung jawab, khususnya antibiotika, masa anti obat, dan residu. Persyaratan penggunaan obat ikan yang bertanggung jawab antara lain memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan petunjuk etiket atau prosedur. Etiket harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak mengalami perubahan fisik seperti tekstur, warna, dan bau. Selanjutnya kemasan, wadah, atau pembungkusnya tidak rusak sesuai dengan peruntukannya. Tidak kadaluarsa. Obat ikan yang termasuk golongan obat keras, penggunaannya harus dengan petunjuk dokter hewan. Atau obat ikan yang termasuk golongan obat bebas terbatas atau obat bebas juga penggunaannya ikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan. Kemudian antibiotik merupakan obat dengan pencegahan atau pengobatan penyakit infeksi termasuk antibakteri yang penting. Tetapi pemberian antibiotik terus-menerus akan menyebabkan resistensi patogen terhadap antibiotik yang diberikan dan dikhawatirkan dapat menyebarkan lingkungan, bahkan ikan itu sendiri. Adapun residu juga itu merupakan sisa antibiotik atau zat dan obat-obat yang masih ada di tubuh ikan. Dan pada saat ikan sudah diberikan antibiotik, maka kita membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk menguraikan atau mengurangi jumlah residu yang ada dalam tubuh ikan tersebut, sehingga dapat mengurangi kadar residu yang di dalam tubuh ikan. Dan pada saat pemberian obat seperti antibiotik, kita dapat memperhatikan masa anti obat sesuai dengan batas pakai yang ada di label. Karena jika pakan yang sudah kadaluarsa, maka akan menjadikan penumpukan racun atau toksik pada tubuh ikan itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang pengelolaan limbah unit budidaya khususnya effluent atau lumpur pada budidaya udang dan persyaratan penggunaan obat ikan yang bertanggung jawab khususnya antibiotika, masa anti obat, dan residu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.